bersyukur padamu Tuhan buat di malam hari ini. Penyertaan kasih-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Izinkan kami di malam hari ini Tuhan mau masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus, menyembah nama-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami itu naik sebagai kesenangan yang berkenan di hadapan-Mu. Ini sembah kami Tuhan, ini syukur kami Tuhan, hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Yesus, Kau baik Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bersama-sama jemaat dengan kesungguhan hati-Mu angkat pujian. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi naikkan suaramu jemaat. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti
dalam hidupku. Yesus Tuhan, oh, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Di dalam hidupku Tuhan, mengejar hadirmu Tuhan, itu kerinduan kami. Selalu menyenangkanmu, selalu menyembahmu, selalu memasyurkan namamu Tuhan. Ini sembah kami, ini syukur kami, hanya padamu, hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini syukur kami, ini bakti kami kepadamu, menyatakan kebaikanmu, menyatakan kuasamu, menyatakan kekuatanmu Tuhan Yesus. Bahwa segenap jiwa kami, bahwa segenap hati kami ingin selalu intim denganmu Tuhan. Ini syukur kami, dengarkan sembah kami, oh Yesus Tuhan. Terima kasih, kebaikan-Mu sempurna. Dengarkan setiap sembah kami, dengarkan setiap sembah kami, hanya untuk-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Yesus. Haleluya. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, sembah penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
selama ku hidup. Amin. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Angkat suaramu. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu selama ku hidup. Yesus Tuhan, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Ku. Serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Ku. Serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh diperkenankan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu melalui penyampaian kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai kehidupan kami sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami percaya apabila kami boleh melayani Engkau, kami boleh menjalankan kehidupan kami, tugas tanggung jawab kehidupan kami sehari-hari, itu semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena pimpinan dan penyertaan-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau senantiasa hadir di dalam setiap situasi kehidupan kami, entah suka maupun duka. Saat ini Tuhan, kami mau lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar kami semuanya dapat mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah tengah minggu CKI His Grace Church. Kita percaya kalau pada malam hari ini kita berkumpul, itu semua karena perkenanan Tuhan. Ada maksud Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Saya mau ajak kita semua untuk langsung saja membuka bagian Alkitab yang pada hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi, pada malam hari ini kita akan membaca bagian Alkitab yang terambil di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada malam hari ini tema khotbah saya hidup sebagai hamba Allah. Sekali lagi tema khotbah saya adalah hidup sebagai hamba Allah, dan sebagai landasan firman Tuhan Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari, segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku,
Sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan orang percaya, terlebih khusus di dalam jemaat Kristen yang awam, seringkali kita menghadapi satu paradoks, di mana di satu sisi kita mengatakan kita adalah anak-anak Allah, tetapi di sisi yang lainnya, kita dipanggil untuk menjadi hamba Allah. Ini bagaimana? Kita adalah anak yang seharusnya menikmati segala yang baik yang diberikan oleh Bapa kita, tetapi di satu sisi kita adalah hamba. Kita tahu bersama bahwa seorang hamba itu tugasnya adalah untuk melayani tuannya. Nah, ini bagaimana? Tentu saja permasalahan ini harus tuntas, harus bisa kita jawab. Sebagai anak, ini berbicara mengenai ahli waris. Jadi kalau kita berkata kita adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris yang nantinya akan menerima janji-janji yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Mari sama-sama kita membuka bagian Alkitab yang terdapat di dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17. Di situ firman Tuhan berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah yang dimaksudkan ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris dari janji-janji yang sudah diberikan oleh Bapa, yang nantinya akan diterima bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan nanti. Sebagai anak, kita akan mewarisi kerajaan Allah. Kita akan duduk memerintah bersama-sama dengan Kristus. Tetapi ada syaratnya, yaitu jikalau kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah ketika kita mau mengambil bagian kita untuk sama-sama menjadi sama seperti Kristus, menaati Allah di sepanjang kehidupan kita. Kita tahu bersama di dalam kehidupan dan juga pelayanan dari Yesus Kristus, Dia mengalami berbagai macam penolakan dan pada akhirnya harus mengalami aniaya. Tetapi Ia bertekun dengan panggilannya, Ia bertekun dengan tugas penyelamatannya untuk menebus umat manusia ke dalam dosa. Sekalipun Ia menerima berbagai macam bentuk penderitaan dan aniaya, bahkan harus menyerahkan nyawanya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mengaku kita adalah anak yang nantinya akan mewarisi janji-janji Allah, duduk memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Bapa di surga, maka kita juga harus mau memberi diri kita untuk menaati Allah, menaati kehendaknya, sekalipun harganya adalah kita mengalami penderitaan bahkan aniaya. Kalau kita mau menjalankan kehidupan iman kita dengan benar, maka kita harus siap sedia untuk ditolak, untuk dikucilkan, bahkan tidak dianggap sama sekali. Kita harus setia dengan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan maupun panggilan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam kita berusaha atau bekerja, kita harus setia kepada iman kita. Bekerja dengan jujur, memberikan segenap apa yang terbaik yang dapat kita berikan, baik di dalam pelayanan maupun pekerjaan kita. Dan kita tidak boleh menyimpang dari iman kita. Artinya, baik di dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, kita tidak boleh curang. Kita tidak boleh mengambil keuntungan atau penghormatan untuk diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya kita menjatuhkan orang lain, kita menjelekkan orang lain demi satu posisi, demi satu penghormatan atau keuntungan pribadi. Nah, inilah posisi kita sebagai anak. Jikalau kita mau menerima janji Bapa, kita harus setia, taat kepada kehendak Allah, sekalipun kita harus rela menderita aniaya atau penderitaan yang mungkin bentuknya saat ini yaitu penolakan, kita dikucilkan, kita dimarginalkan. Tetapi kita tidak boleh menyimpang dari iman kita. Jikalau Tuhan mengatakan kita harus hidup di dalam kekudusan, maka tidak ada alasan untuk melanggarnya. Kita harus tetap kudus sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, sehingga kita nanti bisa diterima sebagai anak-anak Allah yang sejati. Nah, sebagai hamba, kita mau belajar
Ini yang paling banyak orang Kristen coba hindari. Kita tidak bisa memungkiri. Sebagai anak bukan berarti kita bisa menjalani kehidupan sesuka hati kita. Kita tahu bersama bahwa sebagai anak kita harus taat. Tetapi di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, sampai pada akhir kehidupan kita, kita harus menjadi seorang hamba. Harus menghambakan diri kepada Bapa di surga. Nah, apa yang harus kita layani, Bapak Ibu? Berbicara mengenai hamba, tidak bisa kita memakai kacamata pikiran kita. Kita harus melihat pengertian hamba ini menurut sudut pandang orang-orang Yahudi pada saat itu. Kita harus melihat pengertian hamba sesuai dengan zaman di mana kehidupan para rasul atau gereja mula-mula atau Injil atau surat-surat para rasul ditulis. Hamba pada saat itu harus melayani tuannya. Hamba itu tidak memiliki hak apa-apa untuk menuntut kepada tuannya. Sekali lagi coba kita baca ayat yang ke-7 dan ke-8 dari Lukas pasal 17. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Nah, dari hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hakikat hidup seorang hamba yaitu bukan kepada upah, tetapi kepada tanggung jawab. Seorang hamba tidak berhak menuntut upah dari tuannya. Makanya, kalau kita tahu panggilan kita sebagai hamba Tuhan, kita harus mengiring Tuhan itu dengan benar. Kita melayani Tuhan, menaati Tuhan, bukan karena kita mengharapkan apa-apa dari Tuhan. Kita harus paham kita adalah hamba Tuhan yang harus melayani kebenaran. Kita harus hidup sesuai dengan tuntutan firman Allah. Dan setelah itu kita tidak berhak untuk menuntut apa-apa. Sama seperti hal yang diceritakan melalui bagian Alkitab ini. Ketika seorang hamba pulang dari ladang setelah ia bekerja, ia tidak berhak menuntut makanan dari tuannya. Ia justru harus bertanya kepada tuannya, apalagi yang harus aku lakukan? Dikatakan bahwa ia harus menyediakan makan minum, memuaskan hati tuannya, baru setelah itu ia boleh melayani dirinya sendiri. Jadi orientasi hidup orang yang menggambarkan diri kepada Tuhan, itu bukan pada upah, tetapi kepada tanggung jawab. Ia harus sadar tanggung jawab apa yang ia harus lakukan. Sama-sama kita baca Roma 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Roma 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat ini paralel dengan bagian Alkitab yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 yang berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 18 dari Roma pasal 6, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini satu paradoks lagi. Dimerdekakan seharusnya menjadi orang merdeka. Bukan ada di bawah satu perhambaan. Tetapi tidak demikian. Di dalam kekristenan, ketika kita dimerdekakan dari dosa, ketika kita menerima penebusan Yesus, menerima darah Yesus, kita tidak bisa semena-mena menjalankan kehidupan kita. Tetapi kita dipanggil untuk menggambarkan diri kepada kebenaran. Jadi kita dimerdekakan dari dosa, bukan supaya kita bisa melayani keinginan daging kita,
hawa nafsu kita semau kita sendiri. Tetapi kita justru harus menghambakan diri kepada Allah dengan apa? Menaati kebenaran. Kalau kita baca lagi Roma pasal 6 ayat 16 sampai dengan 19, kita dimerdekakan supaya kita taat. Karena ketaatan kita kepada kebenaran, itulah yang menguduskan kehidupan kita. Sejalan dengan Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhanlah yang menguduskan kehidupan kita. Artinya, karakter kita, sikap perilaku kita, kebiasaan kita yang lama, itu diubahkan oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Asal kita mau mengambil komitmen untuk mentaati kebenaran itu. Jadi, hidup sebagai seorang hamba, itu tidak bisa menjalankan kehidupan semaunya sendiri, sesuka hati. Tetapi harus menghambakan diri, mentaati kebenaran, itu syarat mutlak. Karena pada waktu zaman Yesus hidup, maupun rasul-rasul hidup, gereja mula-mula berkembang, seorang hamba itu tugasnya hanya satu, mentaati Tuhannya. Jika tidak mentaati, jika tidak bekerja, jika dia sudah tidak lagi berguna bagi Tuhannya, dia akan dibunuh, bahkan dibuang. Karena kenapa? Dia tidak memiliki hak hidup. Jadi kalau kita mau hidup, memiliki hidup yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, maka kita harus menghambakan diri kepada Tuhan, menaati kebenaran tanpa, sekali lagi sesuai dengan Lukas, pembacaan kita Lukas 17 ayat 7 dan 8, tanpa mengharapkan upah. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mentaati kebenaran, itu bukan karena kita mau mengharapkan apa-apa dari Tuhan. Kita rajin beribadah, rajin menabur, memberikan perpuluhan, persembahan. Itu bukan karena supaya Tuhan membalas kita. Seorang hamba yang setia, yang benar di hadapan Tuhan, tidak punya hak untuk menuntut apa-apa dari Tuhan. Dia hanya harus mentaati Tuhan tanpa mengharapkan apa-apa. Karena dia percaya ketika dia taat kepada Tuhannya, maka Tuhannya lah yang memelihara kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengiring Tuhan, maka kita harus mengiring Tuhan dengan cara yang benar. Bagaimana? Miliki sikap hidup sebagai seorang hamba yang mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Yesus mati supaya kita bisa sampai kepada kekekalan. Tetapi untuk menuju kepada kekekalan, ada perjalanan hidup yang harus kita lewati. Dan di dalam perjalanan hidup inilah kita dituntut untuk menghambakan diri, menaati kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Untuk menjadi bagian dalam keluarga kerajaan Allah, kita harus sekarakter dengan Tuhan. Harus satu DNA dengan Tuhan. Kalau Allah itu kudus, maka kita pun harus kudus. Makanya di sepanjang perjalanan kehidupan kita, Allah mengkuduskan kita dengan firman Tuhan. Di dalam Ibrani 12, Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-10, di situ firman Tuhan berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Maka di sepanjang perjalanan kehidupan kita yang mau menghambakan diri kepada kebenaran, kita dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita dididik juga oleh Tuhan untuk mengenakan karakternya, mengenakan kekudusan Tuhan, mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, itu dengan peristiwa-peristiwa hidup. Makanya seorang hamba itu tidak akan mengeluh. Entah dia mendapat perlakuan baik atau tidak baik dari tuannya, yang dia tahu dia harus taat. Makanya seorang Kristen yang sejati, yang mau menaati tuannya, menghambakan dirinya kepada kebenaran, dia akan tetap bersuka cita di dalam setiap situasi keadaan kehidupannya. Dia tidak akan merengek-rengek. Suka ataupun susah, suka ataupun duka, dia tidak berhak menuntut Tuhan. Dia hanya harus menaati Tuhannya. Makanya ketika orang percaya menghadapi persoalan, pergumulan hidup, dia akan senantiasa mengucap syukur. Dia tidak akan merengek-rengek, Tuhan lakukan hal yang tidak baik ini dalam kehidupan. Tetapi dia mau belajar untuk menaati Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sakit yang aku derita. Ajar aku untuk melalui sakit penyakitku ini dengan cara yang benar. Tuhan, terima kasih untuk permasalahan yang aku hadapi, tantangan-tantangan yang aku hadapi hari-hari ini. Ajar aku Tuhan untuk melaluinya dengan cara yang benar. Supaya apa? Pada saat masalah ini
bisa aku lewati dengan cara yang benar. Engkau boleh tersenyum melihat kehidupanku. Engkau boleh bangga dengan kehidupanku. Jadi orientasi kita untuk hidup itu bukan untuk mencari keuntungan, kenyamanan diri kita sendiri, tetapi untuk memuaskan hati Tuhan. Kalau Tuhan kita yang mulia itu puas dengan kehidupan kita, maka Dia akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Bahkan pada satu saat kelak, Dia akan mengakui kita sebagai anaknya yang sejati. Karena apa? Sikap hidup kita yang mau menaati Dia. Adam yang pertama ketika jatuh di dalam dosa, itu gagal memenuhi rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Seharusnya Adam menjadikan Allah itu sebagai Tuhan di dalam kehidupannya yang harus dia taati terus menerus sepanjang kehidupan. Tetapi dia gagal. Maka Allah menghadirkan Adam yang kedua, anak tunggalnya Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yesus Kristus menunjukkan kepada kita semua bagaimana harus hidup sebagai anak Allah yang sejati, menaati Bapa di surga, tunduk kepada kehendaknya, tanpa menuntut apa-apa, bahkan rela serahkan nyawanya. Dengan demikian, Yesus dipermuliakan Allah. Makanya tidak percuma tadi dikatakan bahwa orang yang akan menerima janji Bapa di surga, yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus di surga, adalah mereka yang mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Artinya mau hidup menjalani kehidupan yang pernah Yesus jalani. Kalau Yesus tidak pernah menuntut apa-apa kepada Tuhan, tetapi taat saja sampai mati, maka demikianlah kita harus menjalani kehidupan kita. Jangan pernah menuntut Tuhan. Dia tahu apa yang engkau butuhkan. Dia tahu bagaimana cara memelihara hidupmu. Yang harus kau tahu, bagaimana kau harus taat kepada Tuhan, Bapa di surga. Itu tanpa mengharapkan apa-apa. Artinya dengan motivasi yang murni. Kau hanya ingin memuaskan hati Bapa di surga dengan cara menaati Tuhan. Makanya Lukas 17 ayat 10 berkata, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan yang harus kami lunasi. Artinya, kita ini telah dibeli dengan darah Tuhan Yesus yang mahal, supaya kita terhindar dari maut. Karena kita telah dibeli dengan darah Yesus yang mahal, kita dipersiapkan Tuhan untuk menuju kepada kekekalan, bukan kepada kebinasaan kekal ke dalam kerajaan maut. Oleh karena itu, kita orang-orang yang berhutang. Maka, bagaimana cara kita melunasi hutang kita dalam tanda petik? Satu-satunya cara kita mengabdi kepada Tuhan kita. Tanpa mengharapkan atau menuntut Tuhan. Supaya Tuhan mau membalas ketaatan yang sudah kita berikan. Bukan seperti itu. Kita bertuhan tidak boleh atas dasar manfaat. Lihat ayat ke-10 tadi. Kita taat karena kita sesungguhnya adalah hamba. Bahkan hamba-hamba yang tidak berguna. Hamba-hamba yang harusnya dihukum oleh Tuhan. Masuk ke dalam kebinasaan kekal. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, telah ditebus, dibeli dengan darah yang mahal. Oleh karena itu, kita adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita belajar bagaimana hakikatnya hidup orang Kristen. Kita harus mengapakan diri kita kepada Tuhan. Oke, kita adalah anak Allah yang nanti akan menerima janji-janji Bapa di surga. Memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan kekal, menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Tetapi di sepanjang kehidupan kita, Allah menuntut kita untuk mengambakan diri, taat kepada Tuhan, taat kepada kebenaran firman-Nya, tanpa menuntut Tuhan. Kita hanya harus dengan penuh ketulusan, penuh ucapan syukur, menaati Tuhan tanpa syarat apapun. Ingat, kita adalah orang-orang tebusannya Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Maka sudah seharusnya kita persembahkan hidup kita untuk melayani kehendak-Nya Tuhan. Mari jalani kehidupan kita dengan cara yang benar.
menghambakan diri kepada Tuhan sepenuh-penuhnya, sesungguh-sungguhnya. Jangan pernah bertuhan atas dasar manfaat. Jangan engkau menaati Tuhan. Jangan engkau rajin beribadah. Jangan engkau rajin menabur. Karena engkau mengharapkan segala sesuatu dari Tuhan. Tidak bisa begitu. Kita harus mengabdi kepada Tuhan. Sesungguh-sungguhnya, setulus-tulusnya. Karena kenapa? Itu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia telah menebus kita dari maut. Jalanilah kehidupan ini sebagai seorang hamba yang setia untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Percaya, ketika engkau tulus melayani Tuhan tanpa mengharapkan apapun, tanpa memanipulasi Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidupmu. Engkau akan melalui jalan kehidupanmu, suka maupun duka, dengan penuh ucapan syukur sambil berharap kepada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami sudah diajar bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Kami harus menghambakan diri sepenuhnya kepada Engkau, kepada kebenaran firman-Mu. Tugas kami bukan menuntut upah kepadamu. Tugas kami hanya harus menjalani kehidupan kami dengan ketaatan mutlak kepadamu. Kami hanya harus memuaskan hatimu, menyenangkan hatimu dengan ketaatan kami kepada kehendak-Mu yang tertera di dalam lembaran-lembaran Injil yang ada di tangan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah diingatkan. Kami mohon tuntunan dari Roh Kudus dan kekuatan serta hikmat daripadanya, agar kami boleh menjadi hamba-hamba yang setia, yang melayani Engkau dalam ketulusan, yang hidup senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Terus sertai kehidupan kami, tolong kami Tuhan, berikan kekuatan, sehingga pada harinya kelak kami boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Duduk memerintah bersama-sama dengan Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita diundang untuk sehidangan dengan Tuhan lewat sakramen perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita siap untuk menyatu dengan tubuh Kristus, oleh karena itu mari kita angkat roti, yang kita percaya dan imani menjadi tubuh Kristus, dan mari ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak, teraniaya, hancur di atas kayu salib, yang memberikan kami keselamatan, yang memberikan kami bersama dengan keluarga, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus, kami diberkati sehat, kami dijaga dilindungi, bebas dari segala yang jahat. Anak-anak keturunan kami diurapi melebihi teman-teman sekutu. Kami diangkat naik tidak turun, menjadi kepala tidak pernah jadi ekor. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Kami bersyukur segala kutuk penyakit, kutuk penderitaan sudah diangkat, diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman percaya. Percaya inilah tubuh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita siap menyatu dengan darah Kristus, oleh karena itu mari kita angkat anggur, ya kan, kita percaya dan imani menjadi darah Kristus, dan mari ikuti doa saya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah dari atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh kuasa darah Yesus kami percaya, kami telah disucikan, kami telah dikuduskan, kami telah ditebus dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dari segala kutuk. Maka kami percaya bersama dengan keluarga, kami diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah, dijanjikan punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Kami diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadikan kami ahli waris kerajaan sorga. Kami sehat, kami diberkati, dijaga, dilindungi, bebas dari segala yang jahat. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan penyakitku. Jangan minum, silakan berdoa. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya, kami terima mujizat, kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan dari ujung kepala sampai telapak kaki, diberkati sehat. Kami bersyukur segala kutuk penyakit, kutuk penderitaan sudah diangkat, diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman percaya ini darah Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara bersyukur untuk kuasa tubuh darah Yesus. Berterima kasih untuk setiap apa yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara yang punya minyak di rumah boleh angkat minyak saudara. Dan mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah minyak yang didoakan sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami penuh dengan kemuliaan Tuhan ketika kami diurapi dengan minyak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak yang telah disucikan, dikuduskan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kembali kita satu dalam doa. Kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Kami percaya dalam ibadah mengandung janji Tuhan yang luar biasa akan tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa tubuh darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau. Dan kami percaya biar setiap janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja kami, berkati His Grace Church Tuhan. Berkati Ibu Erni bersama dengan anak-anak, cucu menantu senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Setiap para pastor yang membantu, para pengerja yang membantu, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dimanapun His Grace, cabang His Grace, semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan, biar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sulawesi Utara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kota Manado penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang terkonfirmasi virus COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan kami percaya Tuhan biar pandemi ini biar cepat berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa tidak ada lagi yang positif, yang sembuh semakin banyak di dalam nama Yesus. Setiap tenaga medis, gugus-gugus tugas yang ada di bagian terdepan, mari Tuhan berkati. Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan setiap kami yang mengikuti tayangan online ini Tuhan, ibadah online ini pada malam hari ini, kami berdoa semuanya juga diberkati Tuhan. Hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang punya masalah beban berat Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah selesai, dan di akhir ibadah ini biarlah segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang luar biasa daripada Roh Kudus yang akan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, jemput keluargamu dan keluargaku. Di mana Tuhan Yesus Allah kita berada, kita pun juga pasti berada. Yang diberkati, mari sama-sama dengan iman kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan memberkati dan shalom. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan